Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita masih kembali dipertemukan dengan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kami, maka kami masih ada sampai pada saat ini. Segala yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan, memantapkan langkah kaki kami untuk kami meneruskan perjalanan, karena kami tahu bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendirian, namun kami bersama dengan Allah yang selama ini terus menyertai kami, memampukan kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, pada hari ini pun Engkau berkenan untuk menyapa kami, dan biarlah sapaan Allah di hari ini akan meneguhkan kami dan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami segala yang hendak Engkau ajarkan pada hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan di hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, popularitas adalah hal yang dikejar oleh mayoritas orang. Orang berusaha untuk dikenal oleh banyak orang. Ada orang yang mengejar popularitas dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, tetapi demi sebuah popularitas, tidak sedikit orang juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak benar. Bahkan tidak sedikit orang juga yang menggunakan cara-cara yang membahayakan. Baik membahayakan dirinya sendiri, tetapi bahkan juga membahayakan orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba kalau kita sekarang memperhatikan hal-hal yang sering orang buat, bukan hanya oleh kalangan orang muda, tetapi bahkan juga kalangan orang-orang dewasa. Mulai dari mereka yang kata orang, ya itu pengaruh dari mereka, pergaulannya, pendidikannya, tetapi bahkan juga orang-orang yang memiliki pergaulan yang kita bisa mengatakan pergaulannya luar biasa, pendidikannya tinggi, tetapi berapa banyak orang
yang melakukan tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang bodoh demi sebuah popularitas, supaya tenar, supaya terkenal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 7 tadi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan, memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di tempat-tempat yang tersembunyi. Artinya tidak dilihat orang. Kalau dia mau populer, kalau dia mau terkenal, kalau dia mau supaya murid-muridnya itu tetap berada bersama dengan dia. Karena kalau kita membaca di dalam pasal yang sebelumnya, dikatakan bahwa ada orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus. Kalau Yesus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, dan dilihat oleh banyak orang, maka orang akan mengagumi, orang akan mengidolakan, orang akan senantiasa ada di dekatnya, karena melihat dia bisa menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita tadi, kita mendengar ketika saudara-saudaranya mengatakan supaya dia melakukan segala perbuatan-perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan itu di depan banyak orang, supaya orang mengenal dia, orang tidak meninggalkannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, tidak mengikuti apa yang menjadi usulan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam bacaan kita tadi, Tuhan mengatakan, waktuku belum tiba. Lalu sekali lagi, dia mengatakan, waktuku belum genap. Tuhan Yesus bekerja bukan hanya supaya orang-orang mengagumi dirinya untuk sebuah popularitas. Menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal, mungkin itu adalah sebuah kebanggaan. Tetapi Yesus memilih untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapanya. Dia mengikuti apa yang menjadi waktu Allah, apa yang menjadi saat Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah bagi kemuliaan Tuhan di dalam rancangan dan kehendak Bapanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di ayat-ayat ini, sebetulnya kalau dia mengejar sebuah popularitas, dikatakan bahwa pada waktu itu Hari Raya Pondok Daun itu sudah dekat. Kalau dia melakukan sesuatu yang spektakuler di hari raya itu, maka ada begitu banyak orang, ada ribuan mata yang akan menyaksikan, ada ribuan mata yang akan melihat karya-karya yang luar biasa, dan tidak butuh waktu lama untuk dia menjadi populer, untuk dia menjadi terkenal. Tetapi bukan itu tujuan dan maksudnya. Sehingga walaupun saudara-saudaranya mengatakan kalau memang kamu mau, kamu bisa memakai momen itu untuk menjadi terkenal, untuk menjadi populer, untuk membuat orang itu mengagumi, mengidolakan, menyanjung, memuja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa bersama belajar bahwa di dalam kita mengerjakan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mesti selalu bertanya kepada diri kita, meneliti apa yang selama ini kita lakukan.
Untuk siapa kita melakukannya dan bagaimana kita melakukannya. Untuk tujuan apa kita melakukannya. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu hanya demi untuk memuaskan mata orang, telinga orang, maka kita perlu untuk kembali merenungkan. Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia berkarya bukan hanya untuk dilihat ribuan mata, lalu kemudian ribuan mata yang sudah melihat dan menyaksikan itu mengagumi dan membuat dia menjadi populer, tetapi meninggalkan apa yang sesungguhnya harus dilakukan, menuruti kehendak Bapa. Kita kembali di sini diingatkan untuk mari kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam rancangan Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk ketenaran kita, bukan supaya kita menjadi orang yang populer, memuaskan banyak mata, memuaskan banyak telinga, menyenangkan banyak orang. Tetapi kita memilih untuk memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Mungkin dari apa yang kita lakukan, kita seperti melakukan itu di tempat yang tersembunyi. Artinya orang tidak melihat, orang tidak menilai, orang tidak menganggap, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan demi untuk Tuhan. Kita melakukannya bersama dengan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia kita lakukan. Tetapi kita akan melihat hasil dari sesuatu yang kita kerjakan. Lebih bukan hanya untuk diri kita, tetapi pertama-tama adalah bagi Tuhan dan untuk orang-orang yang kita layani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, maka mari kita bersama-sama akan mengerjakan segala sesuatu bukan untuk kepuasan kita, bukan juga hanya sekedar memuaskan orang-orang yang kita layani, tetapi pertama-tama adalah bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dengan kesempatan yang Tuhan berikan, kita tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi kita akan mengerjakannya dengan segenap hati kita. Tantangan pasti ada, persoalan pasti ada. Terkadang juga godaan-godaan datang silih berganti. Kenapa mungkin kita berpikir, saya tidak seterkenal itu, saya tidak diidolakan seperti itu. Tetapi kita bersama memiliki kerendahan hati. Karena kita adalah pelayan, maka mari kita pertama-tama mengutamakan Dia yang kita layani dan tunduk kepada Dia yang memberikan kepada kita kepercayaan dan kesempatan untuk kita menjadi rekan sekerjanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda-Mu. Kami bersyukur karena dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau masih berkenan untuk mempercayakan kepada kami pelayanan. Kiranya kami mengerjakannya dengan segenap hati kami bagi Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak lupa bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kami mesti tunduk kepada apa yang Engkau kehendaki. Dalam kami mengerjakan panggilan ini, tantangan, rintangan, hambatan senantiasa ada. Bahkan godaan itu juga datang silih berganti. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau terus memurnikan motivasi kami, Engkau terus memberikan kepada kami hati yang tulus untuk kami melayani Tuhan. Kami mengerjakannya bukan hanya untuk kepuasan kami, bukan juga untuk memuaskan orang-orang yang kami layani, tetapi pertama-tama adalah untuk menyenangkan hati Engkau. Kami mengerjakannya bukan untuk dilihat oleh mata sesama kami, tetapi biarlah kami
boleh mengerjakannya dengan segenap hati, karena Engkau Sang Pemberi kesempatan untuk kami mengerjakan panggilan ini, senantiasa melihat dan menyaksikan apa yang kami lakukan. Bapa di surga, kami berdoa untuk GKI Klasi Solo ini, Tuhan terus akan memberkati dan menyertai, Tuhan terus menolong di setiap pelayanan yang dilakukan, supaya dalam hal apapun kami semua boleh tetap senantiasa bertanya kepadamu apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang semestinya kami kerjakan. Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami di setiap upaya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan anugerahi hikmat dan bijaksana. Engkau juga akan menolong ketika bangsa ini pun juga terpanggil untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Dengan peran-peran yang diambil, yang dilakukan, Tuhan sertai dan Tuhan akan memberkati. Kami doakan untuk sesama kami yang sakit, yang berada dalam berbagai macam pergumulan, yang sedang berduka, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, supaya kami semua tetap mengalami dan merasakan tangan Tuhan yang terus bekerja bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.